Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas tentang Windows 11 IoT LTSC yang akhirnya sudah dirilis resmi oleh Microsoft. Buat teman-teman yang sedang mencari lisensi baik itu Windows, Office, atau mungkin game-game dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba cari di cdkoffer.com. Misal kalian cari Windows 10, tinggal pilih aja Windows 10 dan tinggal pilih Buy Now. Setelah itu silahkan sign in menggunakan akun Facebook, Google, Twitch, atau akun YouTube kalian. Setelah sign in, pilih Buy Now lagi, kemudian masukkan quantity yang kalian inginkan dan masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Pilih apply di sini untuk menerapkan diskonnya, maka lumayan kalian bisa hemat sampai $5,79. Untuk Windows 11 juga sama, kalian bisa gunakan kode kupon UP20 nih, dan jangan lupa apply agar kalian bisa hemat sampai dengan $7,87 guys. Kemudian kalian tinggal pilih submit order dan tinggal pilih aja metode pembayaran yang kalian gunakan. Bisa menggunakan PayPal, kartu kredit, Mint, Neosurf, atau metode pembayaran yang lain. Selanjutnya tinggal pilih Pay Now dan selesaikan pembayaran dengan metode pembayaran yang sudah kalian pilih. Setelah pembayaran yang selesai, nanti key code-nya akan langsung dikirimkan ke email kalian dan teman-teman bisa langsung menggunakan key code-nya untuk melakukan aktivasi Windows ataupun game yang kalian gunakan. Misal ingin melakukan aktivasi Windows 11 atau Windows 10, caranya sangat mudah. Kalian tinggal pilih menu settings, setelah itu pilih sistem, scroll ke bawah dan pilih activation. Kemudian di sini kalian tinggal pilih change product key dan pilih change. Lalu tinggal masukkan aja produk key yang sudah kalian dapatkan, lalu pilih next aja, maka nanti Windows kalian akan aktif sesuai dengan lisensi yang sudah kalian beli guys. Jadi buat teman-teman yang ingin cari lisensi dari aplikasi ataupun game dengan harga yang terjangkau, kalian bisa langsung kunjungi cdkoffer.com. Setelah beberapa video yang lalu kita bahas tentang Windows 11 versi LTSC yang sudah ada bocorannya, kali ini akhirnya Microsoft sudah merilis secara resmi minimum requirement untuk menggunakan Windows 11 versi LTSC seiring dengan dirilisnya Windows 11 versi 24H2 di Windows Insider Program Release Preview Channel dan juga Windows 11 IoT LTSC 2024. Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang Windows 11 LTSC, ini adalah salah satu edisi Windows yang lebih ringan jika dibandingkan dengan versi lainnya seperti Home ataupun Pro karena minim bloatware dan juga fitur-fiturnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan versi lainnya. Aplikasi bawaannya pun juga aplikasi legacy seperti kalkulator menggunakan versi lama, pen juga versi lama yang membuatnya lebih ringan jika dibandingkan dengan versi lainnya juga. Selain itu, versi LTSC juga jarang mendapatkan update, hanya update-update penting saja yang biasa didapatkan sehingga membuat Windows versi LTSC lebih stabil jika dibandingkan dengan versi Pro ataupun versi Home guys. Dan beberapa hari yang lalu, Microsoft akhirnya merilis Windows 11 IoT versi LTSC yang bisa langsung kita download dan install ke laptop atau ke PC kita. Walaupun ada hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya, saat ini yang tersedia adalah Windows 11 IoT Enterprise LTSC, bukan Windows 11 LTSC. Bedanya, untuk yang IoT ini biasanya digunakan untuk embedded system seperti ATM ataupun beberapa embedded system lainnya. Kalau untuk laptop atau PC pada umumnya, biasanya yang versi Windows 11 LTSC tanpa ada IoT. Tapi menariknya di sini kalau kita lihat di bagian hardware, kita bisa melihat minimum atau system requirement untuk menggunakan Windows 11 LTSC. Ada dua minimum requirement mulai dari preferred dan juga opsional. Yang lebih menarik ada di bagian opsional minimum requirement, di mana nanti kita bisa menjalankan Windows 11 LTSC di prosesor 1 GHz 2 core, kemudian di RAM 2 GB, storage hanya 16 GB. Dan di sini menariknya support untuk BIOS tanpa TPM dan juga tanpa secure boot. Artinya kita bisa menginstal Windows 11-nya di device yang lebih lama atau lebih jadul guys. Walaupun di sini yang perlu kalian perhatikan juga, untuk yang opsional minimum requirement ini biasanya khusus untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan Windows 11 di custom device-nya. Tapi di video kali ini kita akan cobain aja apakah bisa menginstal Windows 11 versi IoT Enterprise LTSC ini di device yang menggunakan BIOS RAM hanya 2 GB dan tanpa TPM ataupun secure boot. Jadi pastikan kalian tonton videonya
sampai selesai. Sekarang kita langsung download aja file ISO Windows 11 versi IoT LTSC-nya. Kalian bisa pilih yang x64 atau yang ARM. Kita akan download yang versi x64, tinggal klik di sini untuk download file ISO-nya. Size-nya sekitar 4 GB. Kemudian di video kali ini kita akan install Windows 11-nya di virtual mesin. Kita akan gunakan VMware, sekaligus kita akan sharing ke kalian bagaimana cara mendapatkan VMware Workstation Pro secara gratis. Karena saat ini kita bisa menggunakan yang versi Pro-nya secara gratis, guys. Kalau teman-teman ingin coba juga VMware Workstation versi Pro, kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke vmware.com. Lalu tinggal kalian klik di download Fusion or Workstation. Setelah itu kalian tinggal login aja menggunakan akun kalian. Kalau belum punya akun, tinggal pilih login di bagian kanan atas dan pilih register. Kemudian tinggal masukkan aja email kalian di sini. Masukkan juga kaptanya, lalu pilih next. Setelah itu teman-teman tinggal masukkan aja verification code yang dikirimkan ke email kalian. Selanjutnya tinggal pilih verify and continue. Kemudian di sini silakan kalian lengkapi data dari akun kalian, lalu centang di sini dan pilih create account. Lalu scroll ke bawah dan pilih I will do it later. Setelah selesai registrasi, kalian bisa close, kemudian kembali ke vmware.com dan pilih download Fusion or Workstation lagi. Silahkan masukkan username atau email kalian, kemudian tinggal sign in aja menggunakan akun kalian, guys. Setelah masuk di sini tinggal pilih My Dashboard, kemudian pada pencarian kalian ketikkan Workstation dan pilih yang VMware Workstation Pro. Klik di sini, kemudian scroll ke paling bawah, lalu pilih yang Download and Documentation. Setelah masuk di sini pilih yang Personal Use dan silahkan download VMware-nya sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal kita akan download versi paling baru aja, tinggal klik di sini, kemudian centang dan pilih download. Kemudian kita perlu verifikasi terlebih dahulu, lengkapi aja datanya, lalu pilih submit. Setelah itu tinggal klik di sini untuk mulai mendownload VMware Workstation versi Pro. Size-nya sekitar 600 MB, guys. Setelah terdownload langsung install aplikasinya, tinggal double klik aja, lalu pilih next. Centang di sini, pilih next lagi, lalu pilih next. Kita hilangkan kedua centangnya dan pilih next lagi. Pilih next, kemudian pilih install dan tunggu instalasinya sampai selesai. Setelah terinstall tinggal pilih finish, kemudian langsung jalankan VMware Workstation-nya. Teman-teman tinggal pilih yang for personal use, maka sekarang kita sudah masuk ke VMware-nya. Kemudian sekarang kita akan langsung install Windows 11 LTSC-nya ke VMware. Caranya tinggal pilih create a new virtual machine. Setelah itu pilih custom dan pilih next. Kemudian kita pilih yang paling atas, lalu pilih next lagi. Pilih next lagi. Kita pilih yang Microsoft Windows. Kemudian versinya kita akan gunakan yang Windows 10 agar kita bisa cobain apakah Windows 11 LTSC-nya bisa dijalankan di firmware BIOS tanpa TPM dan juga tanpa secure boot. Setelah itu pilih next. Kemudian beri nama misal Windows 11 IoT LTSC, lalu pilih next. Lalu firmware type-nya ganti ke BIOS, pilih next lagi. Untuk prosesornya kita akan setting 2 core aja, pilih next. RAM-nya kita akan setting ke 2 GB, pilih next. Lalu pilih next lagi dan pilih next. Setelah itu pilih next lagi, kemudian pilih next. Kita akan setting misal di sini 20 GB aja. Lalu pilih next dan pilih next lagi. Selanjutnya tinggal pilih finish. Maka sekarang kita sudah buat sebuah virtual machine dengan nama Windows 11 IoT LTSC. Kemudian kita akan install Windows 11-nya, tinggal klik di bagian CD atau DVD. Pilih use ISO image file, lalu pilih browse dan cari file ISO Windows 11 LTSC yang sudah kalian download. Pilih open, kemudian pilih OK. Lalu di sini tinggal pilih play atau start untuk mulai menginstal Windows 11-nya. Di sini kita sudah masuk ke menu install dari Windows 11-nya. Teman-teman bisa lihat untuk UI-nya sudah menggunakan UI terbaru ya. Kita tinggal ganti aja time and currency formatnya ke Indonesia. Lalu pilih next. Setelah itu keyboardnya kita pilih US, pilih next lagi. Kita pilih install, centang di sini dan pilih next. Kemudian pilih accept, pilih di mana kalian ingin menginstal Windows-nya, lalu tinggal pilih next. Setelah itu tinggal pilih install untuk mulai menginstal Windows 11 IoT LTSC-nya ke virtual mesinnya. Dan kalian bisa lihat di sini ternyata kita bisa install di device yang RAM-nya hanya 2 GB
tanpa secure boot dan juga tanpa TPM guys. Semoga nanti versi LTSC yang tanpa IoT juga bisa diinstal di device yang spesifikasinya sama ya, agar kita bisa menggunakan Windows 11 LTSC di laptop atau PC yang spesifikasinya low end. Kita tunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Oke teman-teman, instalasinya udah selesai. Sekarang kita tinggal setup aja Windows 11 nya. Kita pilih Indonesia untuk regionnya, pilih yes. Keyboard layoutnya US, pilih yes. Setelah itu kita skip. Setelah masuk di sini pilih sign in option aja, kemudian pilih domain join instead. Kita beri nama misal di Go. Pilih next, next lagi, pilih next, next, dan pilih accept. Dan ternyata sekarang ada menu baru seperti ini teman-teman, your update is in progress. Jadi setelah kita install Windows-nya, kalau kita langsung connect ke jaringan internet, maka akan langsung dilakukan update feature dan juga security. Tapi ternyata di sini langsung muncul setelah beberapa detik cancel feature and security update. Kita cancel aja, cancel, kita akan update nanti setelah masuk ke Windows-nya guys. Untung aja ada menu cancelnya ya. Kalau tidak ada sih cukup mengganggu karena bikin lama aja untuk masuk ke Windows 11-nya. Dan sekarang kita sudah masuk ke Windows 11 IoT LTSC yang sudah berhasil kita install ke virtual machine. Agar bisa full screen, kalian pilih menu VM di sini, lalu pilih install VMware Tools. Setelah itu klik kanan di start menu dan pilih File Explorer. Kemudian di sini masuk ke yang VMware Tool, double klik, langsung pilih yes. Lalu pilih next, pilih typical, lalu pilih next lagi dan pilih install. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai tinggal pilih finish, lalu pilih no aja, maka sekarang Windows-nya akan jadi full screen seperti ini. Kalau ingin lebih full screen lagi tinggal pilih view, lalu pilih full screen. Kemudian untuk menghilangkan toolbar di bagian atas, tinggal klik di bagian pin ini guys. Kita langsung cek aja berapa size dari Windows 11 yang terinstall. Kita masuk ke File Explorer lagi. Kemudian di sini kita klik kanan di Drive C dan pilih Properties. Teman-teman bisa lihat di sini usage space-nya sangat kecil, hanya 7,4 GB aja. Dan kita coba cek RAM usage yang digunakan di Windows 11 LTSC ini. Teman-teman bisa lihat untuk RAM usage-nya saat idle seperti ini sekitar 1,4 sampai 1,5 GB. Lalu untuk prosesnya di sini sekitar 98 proses saat kondisi idle seperti ini guys. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini icon task manajernya sudah baru ya. Lalu kita coba cek di bagian start menu, kalian bisa lihat ini sangat clean sekali untuk aplikasi-aplikasi bawaan Windows-nya. Di sini hanya ada kalkulator. Ini pun juga kalkulator legacy atau versi yang lama. Kemudian kita coba cek lagi, misal notepad-nya pun di sini juga notepad versi lama, tidak ada tab-nya. Kemudian kita coba cek lagi di sini untuk browsernya menggunakan Microsoft Edge dan ada aplikasi Paint. Untuk Paint-nya pun di sini juga aplikasi Paint versi lama ya. Kalau versi baru itu sudah ada fitur AI-nya. Jadi memang Windows 11 versi LTSC itu diperuntukkan untuk device yang low end sehingga bisa jalan lebih ringan lagi Windows-nya. Bahkan di sini Windows Copilot-nya pun juga tidak ada guys. Tampilan menu settingnya pun juga sama seperti Windows 11 versi awal. Di sini tidak ada menu home. Kemudian kita coba cek di menu storage. Kalian bisa lihat file sistemnya hanya 3,89 GB aja guys. Kalau teman-teman ingin cari Windows 11 yang original dari Microsoft, tidak perlu ditweak, yang sudah ringan, salah satu yang bisa kalian gunakan adalah LTSC. Tapi jangan gunakan yang IoT ini, tunggu aja sampai nanti versi LTSC-nya rilis, kemungkinan akhir tahun ini akan dirilis oleh Microsoft. Jadi itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang Windows 11 IoT versi LTSC ini, yang bisa kita install di device yang RAM-nya hanya 2 GB, tidak ada secure bootnya, tidak ada TPM 2.0-nya, dan firmware-nya masih menggunakan BIOS. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.